عليك صلى الله محمد. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau untuk tema hari ini masih melanjutkan yang kemarin ya Ustaz. Oke, benar Pak. Rukun sholat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar setia radio Bintang Tenggara dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita ditakdirkan Allah untuk bertemu melalui ruang dengar Bintang Tenggara ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dan sebelumnya dijadikan oleh Allah sebagai salah satu bentuk ajang thalabul ilmi kita, yang sehingga akan sedikit menambahkan keberkahan, nilai dan kualitas ibadah Ramadan kita di tahun ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan kita yang kemarin kaitannya dengan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melaksanakan ibadah puasa, terlebih terkhusus puasa di bulan Ramadan, yang itu adalah satu ibadah wajib yang harus kita jaga betul. Kemarin sudah kita sampaikan mengenai 2 atau 3 hal kewajiban dan rukun puasa. Yang pertama, niat atau memastikan mengetahui masuknya bulan Ramadan. Yang kedua, niat, yang kemarin sudah agak panjang lebar kita bahas bersama. Dan yang ketiga adalah menahan diri jangan sampai ada sesuatu yang sengaja kita masukkan ke dalam tubuh kita melalui lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, dan lubang jalan bawah, kubul, dubur, ataupun jalan depan dan jalan belakang. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang sedikit tertinggal mungkin kemarin kaitannya dengan masalah memasukkan sesuatu perkara ke dalam tubuh kita adalah yang seringkali kurang begitu kita pahami bersama, atau bahkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih dari kita. Kadang-kadang di antara kita itu ada yang di siang hari bulan Ramadan dilalai oleh Allah, itu ditakdirkan kelilipan atau iritasi ringan gitu mata kita, atau bahkan sakit mata, yang sebagian dari kita mau mengobatinya itu dengan menggunakan obat mata tetes ataupun yang lain. Itu kadang-kadang kita khawatir, kita takut jangan-jangan nanti kalau saya mengobati mata kita di siang bulan Ramadan ini bisa membatalkan puasa. Karena kan mata itu termasuk salah satu atau 2 dari cara wong Jawa niku bolongan songkok, lubang 9 yang harus dijaga, yang sehingga dalam puasa pun tidak boleh ada sesuatu yang masuk melalui lubang tersebut. Namun perlu kita luruskan di sini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa lubang mata ini tidak termasuk dari lubang-lubang yang apabila kita sengaja memasukkan sesuatu dari lubang itu dalam kondisi puasa itu bisa membatalkannya, layaknya mulut, hidung, telinga, dan jalan bawah, depan, dan belakang. Yang artinya secara tegas bahwa ketika kita sedang dalam kondisi puasa menggunakan obat mata tetes, artinya memasukkan sesuatu ke mata kita yang meskipun kadang-kadang di tenggorokan itu ada asam, ada kayak rasa pahit gitu dari obat tersebut, niki tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena lubang yang ada di mata kita itu tidak mempunyai akses yang tembus ke dalam otak kita, ataupun langsung tidak ada lubang yang tembus atau mempunyai akses yang tembus menuju perut kita. Yang ini berbeda dengan lubang-lubang yang lain, sehingga para ulama dalam berbagai macam kitab referensi mereka semua menyampaikan bahwa lubang yang ada di bagian dalam mata kita itu tak ubahnya adalah bagaikan lubang-lubang yang ada di pori-pori kulit kita, yang sehingga hukumnya mengobati mata di siang hari bulan Ramadan dalam kondisi puasa dengan hukumnya suntik, dengan hukumnya vaksin, infus itu sama-sama tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa.
Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu melanjut yang kemarin. Selanjutnya yang harus diperhatikan pada saat kita menjalankan ibadah puasa, baik itu ibadah sunnah, puasa sunnah, terlebih puasa wajib seperti saat ini. Yang keempat adalah menjaga diri dan menahan diri dari hubungan badan suami istri. Ini harus betul-betul diperhatikan, karena nanti ketika sampai ada suami istri yang tidak mampu menahan hasrat biologisnya di siang hari bulan Ramadan, sampai-sampai melakukan hubungan badan itu di samping batal puasanya, nanti ada sanksi, ada kafaroh yang harus dibayarkan, dan itu agak cukup berat. Maka sebelum kita masuk ke sana, yang harus diperhatikan di siang hari bulan Ramadan, karena puasa niku hakikatnya adalah menahan nafsu, baik itu nafsu perut ataupun nafsu di bawah perut, nafsu makan, nafsu untuk minum, dan juga nafsu hasrat biologis. Maka hendaknya di siang hari bulan Ramadan kita betul-betul agak menjaga jarak dalam tanda petik dengan pasangan kita, karena menghindari itu lebih baik daripada mengobati. Jadi daripada nanti kebablasan, lebih baik kita menjaga jarak untuk tidak melakukan hal-hal yang memicu atau memancing hasrat biologis kita tertarik dengan pasangan kita, khusus di siang hari bulan Ramadan. Ini yang perlu kita tekankan, karena kami seringkali mendapatkan pertanyaan mengenai apakah hubungan badan suami istri ini juga dilarang di malam hari bulan Ramadan. Ingat para pendengar yang dirahmati Allah, hubungan badan ini dilarangnya bukan di dalam secara umum di dalam bulan Ramadan, melainkan pada saat kita puasa. Artinya puasa apa saja, puasa sunnah kok seumpamanya di siang hari bulan Ramadan melakukan hubungan badan suami istri batal. Cuma bedanya nanti kalau di puasa sunnah niku hukumnya tidak sampai haram, tidak sampai berdosa, karena yang dilanggar atau yang dibatalkan oleh perilaku itu adalah puasa yang memang hukumnya sunnah. Dan masalahnya ketika dan tidak ada sanksi, itu saja, tidak ada sanksi harus membayar kafaroh dan lain sebagainya. Melainkan ketika dilakukan pada saat menjalankan ibadah puasa Ramadan yang tepat waktu, artinya ibadah puasa wajib yang memang dijalankan di puasa Ramadan atau di bulan Ramadan, ini nanti di samping membatalkan puasa kita, juga ada sanksi-sanksi yang harus dibayarkan oleh pelaku yang membatalkan puasa, khususnya untuk pihak suami, pihak sang pria, pihak sang suami, untuk di samping batal puasanya, gitu, otomatis terkena hukum haram atau berdosa dan harus membayar kafaroh atau semacam denda. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, yang kelima yang harus diperhatikan ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, terlebih ibadah fardu atau puasa fardu di bulan Ramadan semacam ini, adalah menahan diri dari perilaku istimna. Pangapunten, bahasan kita kali ini menjurus ke arah-arah itu, ke arah-arah yang berkaitan dengan hasrat biologis, karena memang itu termasuk salah satu perkara yang harus dihindari betul saat puasa. Sekali lagi, karena apa? Karena kontraproduktif atau berlawanan dengan tujuan atau hakikat berpuasa, yang di situ adalah menahan nafsu, baik itu nafsu untuk makan, minum, dan nafsu untuk pemenuhan hasrat biologis. Makanya yang kelima, termasuk perkara yang harus dipelihara, harus dijaga, dan bila dilanggar bisa membatalkan puasa, adalah istimna, adalah ikhrajul mani qasdan bijima'in aw bi ghairi jima'in. Jadi upaya-upaya untuk mengeluarkan mani, air mani, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dengan sengaja tentunya, baik itu dengan perantara hubungan badan suami istri ataupun dengan cara-cara yang lain, dengan cara-cara onani, masturbasi, dan sebagainya. Apapun itu, kok ada upaya-upaya mengeluarkan ikhrajul mani, mengeluarkan mani di siang hari pada saat kita berpuasa, dan betul-betul keluar. Nah, ini yang harus digarisbawahi, upaya mengeluarkan dan betul-betul keluar, maka puasa kita menjadi batal dengan cara apapun, dengan cara apapun. Dan para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ketika ada unsur kesengajaan. Ini ketika ada unsur kesengajaan. Artinya bila mana tidak ada unsur kesengajaan di siang hari bulan Ramadan, contoh seumpamanya kita sedang tidur siang, istirahat siang, entah apa yang kita impikan di dalam tidur kita, kemudian di dalam tidur kita mimpi basah.
Nanti keluar mani, keluar sperma pada saat tidur di siang hari bulan Ramadan saat kita puasa, hal semacam ini tidak membatalkan puasa kita. Kenapa? Karena itu terjadi bukan karena unsur kesengajaan yang kita lakukan, melainkan terjadi pada saat kita tidur karena mimpi kita. Sekali lagi, hal semacam itu tidak membatalkan puasa karena meskipun maninya keluar, tapi karena tidak ada unsur kesengajaan. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan istimta atau berpegangan, menyentuh badan istri kita, mencium istri kita yang tidak sampai terjadi khurujul mani, keluarnya sperma niki boten batal poso. Hukumnya bagaimana? Kalau kita lakukan dengan hasrat biologis atau dengan syahwat, dengan keinginan hati untuk melampiaskan hasrat biologis kita, itu ulama ada dua pendapat, ada yang mengatakan sampai haram, ada yang mengatakan makruh ketika tidak sampai mengeluarkan mani. Tapi yang lebih baik tentu saja tidak perlu dilakukan. Sekali lagi, di siang hari bulan Ramadan khususnya kita fokus untuk mempertahankan atau menjauhi hal-hal yang sifatnya nuruti nafsu, yang sifatnya mengikuti keinginan nafsu. Sekali lagi, baik itu nafsu untuk makan minum ataupun nafsu untuk melakukan hasrat biologis tersebut. Sedangkan bila sekedar mencium atau cium tangan suami ketika mau hendak berangkat kerja dan sebagainya, ini diperbolehkan, tidak bermasalah, terlebih ketika itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh pasangan suami istri ketika hendak bepergian. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang harus diperhatikan pada saat kita berpuasa, terlebih puasa fardu di bulan Ramadan siang hari semacam ini, adalah menjaga, menahan diri jangan sampai dengan sengaja mengeluarkan makanan atau hal-hal yang sudah ada di dalam perut kita keluar, atau istiqoh. Jadi memuntahkan muntahan dengan sengaja. Jadi sengaja untuk muntah. Entah itu dengan menggerak-gerakkan tenggorokan kita, atau dengan apapun itu, dengan mencium sesuatu yang biasanya kalau kita mencium itu langsung mual dan muntah, dengan sengaja kita lakukan dalam rangka memang untuk muntah, ben muntah ngoten cara Jawa nih, disengaja diutah-utah nih, dan betul muntah sungguhan, maka perilaku semacam ini meskipun nanti tidak ada perkara yang kembali ke dalam perut kita dari mulut kita, itu termasuk perkara yang membatalkan puasa. Sekali lagi, yang harus digarisbawahi adalah unsur kesengajaan, sengaja memuntahkan dan muntah sungguhan, yang sehingga ketika meskipun memuntah-muntahkan tapi tidak muntah sungguhan, batal. Muntah tapi tidak ada unsur kesengajaan, seumpamanya kita sedang bepergian jauh naik kendaraan, muntah karena disebabkan mual perjalanan yang bagaimanapun, atau seumpamanya kita ada sedikit masalah dengan perut kita yang sehingga mual dan akhirnya memuntahkan tanpa kita sengaja, hal-hal semacam itu juga tidak membatalkan puasa karena meskipun muntah tapi tidak ada unsur kesengajaan. Jadi kaitannya dengan berkumur di siang hari bulan Ramadan, kalau berkumurnya itu memang dituntun, artinya dianjurkan, seperti halnya ketika kita mau berwudu. Salah satu sunnah-sunnahnya wudu, kita kan sebelum wudu disunahkan untuk berkumur. Ini di siang hari bulan Ramadan, dalam saat kita kondisi sedang berpuasa sekalipun, berkumur ini hukumnya masih disunahkan. Hukumnya berkumur hendak wudu ini masih disunahkan, tapi dengan beberapa catatan. Catatannya tadi itu, tidak ada keraguan nanti kalau berkumur nanti khawatirnya akan ada air yang masuk ke dalam tenggorokan kita atau melewati tenggorokan kita sehingga dapat membatalkan puasa kita. Ketika itu sudah kita khawatirkan sejak awal, lebih baik tidak dilakukan. Tapi ketika kita memang biasa berkumur, tidak ada yang masuk gitu, tetap sunnah dilakukan. Tapi mboten nangsal mubalaghah niku sing kali menengadahkan kepala itu lho, Pak. Ya kalian dongak juga biasanya kalau kita habis makan makanan yang agak kotor seperti contohnya nuwun sewu niki kados terasi yang memang dibikin dari bahan baku yang bercampur dengan kotorannya ikan yang kecil-kecil, itu kan memang wajib kita berkumur dengan cara mendongak atau ndangak ngeten niku.
Tapi ketika tidak ada alasan karena mulut kita ada kotoran najis semacam itu, sekedar berkumur dalam rangka untuk menjalankan kesunahannya wudhu, maka ketika berkumur tidak perlu sampai menengadahkan kepala. Bila mana tidak ada kepentingan, kok kita kumurnya dengan cara menengadahkan kepala, mubalaghah semacam itu, kok sampai ada air yang tidak sengaja tertelan, maka puasa kita menjadi batal. Meskipun tidak sengaja. Kenapa? Karena ada unsur kecerobohan. Cerobohnya di mana? Cerobohnya karena tadi diku tidak ada tuntutan untuk sampai mendongakkan kepala, kok dadak sampai mendongakkan kepala, kok keterucut air masuk, maka batal. Tapi kalau kumur secara biasa-biasa saja, kumur karis, kumur biasa, nggak perlu mendongakkan badan, kumur di area mulut bagian depan, bagian luar saja, kok tanpa sengaja, seumpamanya pada saat berkumur ada yang memanggil atau kaget, ada yang ketelan sedikit, nah itu bukan apa-apa. Asalkan berkumurnya dalam rangka untuk menjalankan kesunahan jadi wudhu semisalnya, dan tidak sampai mendongakkan kepala. Itu ketika ada yang keterucut tanpa sengaja masuk ke lewat tenggorokan kita, niku mboten membatalkan. Tapi kalau sampai mendongak, sampai ndangak, sampai klak-klak ngoten kae, niku meskipun tidak sengaja ada air yang keterucut masuk ke tenggorokan kita, niku tetap membatalkan puasa. Jadi berkumurnya itu sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Hari biasa. Nggih, leres. Ani. عليك صلى الله محمد